Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, anak-anak perlu saya sampaikan masih dalam kondisi COVID-19. Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pertemuan hari ini, pelajaran anatomi fisiologi untuk anak-anak kelas 10 keperawatan 1, hari ini akan kita bahas, kita pelajari bersama-sama, yaitu anatomi fisiologi sistem pernapasan. Anak-anak, perlu saya sampaikan di sini, jadi untuk anatomi fisiologi sistem pernapasan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah apa alat-alat di dalam pernapasan tubuh manusia yang diperlukan pada saat kita masih hidup. Maka akan saya sampaikan yang pertama adalah anatomi sistem pernapasan. Yang pertama, alat yang berfungsi yang pertama yaitu adalah hidung. Ya, jadi setiap manusia memiliki hidung karena kita belajar dalam sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung. Jadi bagian dari hidung itu adalah terdiri dari atas bagian luar yang menonjol dari wajah yang disangga oleh tulang hidung dan kartilagu. Ya. Bagian dalam dari hidung tersusun atas rongga berlorong yang dipisahkan oleh septum. Itu untuk hidung. Yang kedua adalah faring. Faring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, urofaring, dan laringofaring. Lalu yang ke C atau yang ketiga adalah laring. Laring terdiri atas epiglotis, glotis, kartilagu, dan pita suara. Lalu yang keempat atau yang D adalah trakea. Ya. Jadi ujung trakea itu memiliki percabangan menjadi dua, ya, percabangan menjadi 2 bronkus. Dinding trakea terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau jaringan ikat, lapisan tengah atau otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam atau jaringan epitelesilia. Lalu yang kelima atau yang E adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus kanan terdiri atas 3 lobus dan bronkus kiri terdiri dari 2 lobus. Bronkiolus tersusun atas kelenjar submukosa yang memproduksi lendir untuk melapisi jalan napas. Yang ke F atau yang ke-6 adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru dan berfungsi sebagai tempat untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir atau yang ke-7, alat yang berfungsi dalam sistem pernapasan yaitu adalah paru-paru. Secara anatomi, paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan segmen yang dipisahkan oleh 2 celah. Adapun paru-paru kiri memiliki 2 lobus yang dipisahkan oleh celah miring. Ya, jadi itu ada 7 alat yang membantu dalam sistem pernapasan pada manusia. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme pernapasan atau jalannya pernapasan? Ya, coba anak-anak bisa dengarkan. Ya, jadi Bapak jelaskan untuk mekanisme pernapasan. Secara fisiologis, sistem pernapasan akan menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan
karbon dioksida sebagai zat sisa metabolisme. Mekanisme pernapasan terdiri atas pernapasan dada dan pernapasan perut. Skema pernapasan dada. Yang pertama atau yang satu adalah inspirasi. Apa itu inspirasi? Adalah kontraksi otot interkastalis, yaitu tulang rusuk terangkat, lalu kemudian menuju ke rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan tulang dalam paru-paru rendah, kemudian udara luar masuk paru-paru. Itu untuk inspirasi. Lalu ekspirasi, itu dimulai dari relaksasi otot interkastalis, lalu tulang rusuk turun, kemudian rongga dada mengecil, kemudian paru-paru mengecil, kemudian kemudian tekanan udara dalam paru-paru tinggi, dan kemudian yang terakhir adalah udara keluar dari paru-paru. Skema pernapasan perut. Proses pernapasan perut adalah sebagai berikut. Inspirasi dimulai dari kontraksi otot diafragma, kemudian diafragma mendatar, kemudian rongga dada dan paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru rendah, lalu udara keluar masuk ke paru-paru. Lalu untuk ekspirasinya, ya, relaksasi otot dari diafragma, lalu menuju diafragma melengkung, kemudian rongga dada dan paru-paru mengecil, kemudian tekanan udara dalam paru-paru tinggi, kemudian udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan atau kecepatan. Jadi frekuensi pernapasan menunjukkan besarnya gas pernapasan yang masuk dan keluar tubuh tiap menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, posisi tubuh, suhu tubuh, dan aktivitas. Lalu untuk yang pemeriksaan sistem pernapasan, untuk sistem pernapasan, seseorang dapat mengalami gangguan. Contohnya adalah asma, bronkitis, pneumonia, kanker paru-paru, dan pleuritis. Untuk pemeriksaannya, yaitu adalah yang pertama adalah pemeriksaan diagnosis. Pemeriksaan diagnosis yaitu spuntum atau cairan yang dihasilkan trakea dan paru-paru. Pemeriksaan spuntum dilakukan dengan mengukur jumlah norma spuntum yang dihasilkan sekitar 100 ml per hari. Jumlah yang berlebih menandakan radang bronkus kronis. Jumlah yang sedikit menandakan radang bronkus akut dan pneumonia. Spuntum lebih dikenal dengan istilah dahak atau riak. Prosedur pemeriksaan spuntum dilakukan melalui beberapa macam sebagai berikut. 1. Pengambilan spuntum dilakukan pada pagi hari dan dilakukan sebelum pasien menggosok gigi. Menganjurkan pasien mengkonsumsi banyak air pada malam hari sebelum pengambilan spuntum. Menjelaskan pasien mengenai pemeriksaan spuntum, meminta pasien berkumur dengan air dan obat kumur yang telah disediakan. Lalu yang kelima adalah mengambil spuntum dari batukan pertama dengan cara meminta pasien menarik napas dalam air dan kuat. Batukan kuat spuntum lalu dimasukkan ke wadah spesimen. Lalu yang keenam, apabila spuntum susah keluar, maka dilakukan dengan perawatan mulut menggunakan obat glyceril guaiac atau ekspektoran sebanyak 200 mg atau dengan konsumsi air atau teh manis, ya, pada saat malam sebelum pengambilan spuntum.
Itu anak-anak sementara yang hari ini Bapak jelaskan untuk sistem pernapasan pada manusia. Mohon nanti bisa dicermati, bisa dipahami, dan bisa dipelajari. Sekiranya nanti belum jelas, bisa ditanyakan ke Bapak, kami, ya selaku guru. Nanti kita bahas bersama-sama untuk kegiatan pembelajaran minggu depan. Akhirnya kegiatan hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat pagi.